وتذهب أسفا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا والسعادة منهن واكتب لم ترق وما قطعت حكمة أبدا في جسم الحسن يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ذنبنا يا غفر الذنوب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا وسعادة اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وذريات الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضال ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة لقبول تمام كل سنة عبد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين من الأرواح العاملين ومشايخنا في الدين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والأولياء الله الصالحين والأولياء الكون أجمعين من مشايخ الأنبياء وغيرها. إن الله الكريم يعيد علينا البركات وسلم عليهم وعلى الدين في الآخرة وخصوصا المؤلف هذا الكتاب سفينة النجاة للإحسان مع الحضرمين نفعنا الله في الدارين آمين. وخصوصا للعبد الفقير لعبدك الفقير والدينا بنا جسم الله بنا جمع مدينة جاب الرحمن في المدينة وصولهما وفضيهما جدنا جمع جمع جاب اسمنا جلفان نجلات حجة من المدينة محمد مدينة في المدينة نجنما وجاسمان جاسمان ومر جاسمان فينا سمع من جاسم الله من جاسم الله أبينا سالمين سنين ومن النقوين أبينا بخلص دين من جاب لسجد من جدار بجاهدية الله حجة مرحمة بنتصار موصولهما وفضيهما وجميع آبائنا حضر الكريم تبشرهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ustaz, sini lagi. Saudara sini jalan sini. Kita baca Fatihah sekali lagi buat semua kita yang hadir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kita baca Fatihah sekali lagi buat semua kita yang hadir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita di rumah, Allah selalu berikan sehat afiat, Allah berikan panjang umur, hajat, niat baik, cita-cita kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah terus bimbing kita dalam kebaikan, Allah istiqomahkan kita apa yang menjadi hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak kita yang masih ada, Allah berikan sehat, panjang umur. Yang sudah meninggal dunia, Allah jadikan kuburnya Allah menjadi jannah. Dan mudah-mudahan Allah lindungi kita dari musibah, dari malapetaka, dari wabah, dari virus semuanya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin madhkurah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
12. Hah? 11. Di bawah. An-niyatu salah saudara jatuh, sambungan dari rukun sholat. Teman-teman yang itu maju aja sini. Sini maju. Yang bawa kitab, kitabnya dibuka. Yang nggak bawa kitab, kita baca bareng-bareng. Suaranya kita keluarin. Mudah-mudahan suara yang kita keluarin ada barokahnya dari sambungan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa damana fabihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-niyatu thalathu darajatin in kanat as-salatu fardhan wajaba qasdul fi'li ta'yinu wat ta'yinu wal fardiyatu wa in kanat nafilatan muaqqatatan aw data sababin wajaba qasdul fi'li wat ta'yinu wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat al fi'lu usalli wat ta'yinu zuhran aw asran wal fardiyatu fardhan syurutu takbiratil ihrami sittata asyara an taqa'a halatal qiyami fil fardi wa an takuna bil arabiyyati wa an takuna bilafzil jalalati wa bilafzi akbar wa tartibu bainal lafzaini wa alla yamudda hamzatal jalalati wa adamu maddi ba'i akbar wa alla yushaddida al-ba'a wa alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimataini wa alla yazida wawan qabla al-jalalati wa alla yakifa baina kalimatai at-takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha wa dukhulul waqti fil muwaqqati wa iqa'uha alal istiqbali wa alla yukhilla biharfin min hurufiha wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imami. Suratul Fatihati asyaratun at-tartibu ila Allahu a'lam bis-shawab. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal 'arifin wanshur 'alaina rahmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talabidana min ibadika as-salihin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, para asatid, para teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini di Majelis Ta'lim 2 mingguan kita di malam Rabu ini. Berada kita di tanggal 23 bulan Rajab ini, malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya kita Allah berikan sehat walafiat. Khusus yang mulia juga kita khususkan kepada beliau tamu kita yang datang dari Bintara, Ustaz
Zamakhsyari dan juga Kakanda Ustaz Nuril Huda. Mudah-mudahan beliau semua Allah berikan sehat walafiat. Akhirnya Ustaz Ahmad Rizky Muntazul Hakim dan teman-teman semua yang hadir malam ini, remaja putri juga yang ada di belakang. Mudah-mudahan semuanya kita tanpa terkecuali yang hadir semua, mudah-mudahan langkah kita dari rumah mampu menggugurkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya kita hadir ikhlas lillahi taala menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka hari ini melanjuti kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan rukun sholat. Minggu yang lalu rukun sholatnya udah kita bahas. Rukun sholat ada berapa? 17. Rukun sholat yang 17 itu diperinci tumaninahnya ada yang di dalam masuk tuman. Maka buat teman-teman semua yang hadir malam hari ini, bahwa kewajiban kita dari usia balik, kita wajib melaksanakan sholat. Maka yang rajin hadir ke majelis taklim, rukun sholatnya kudu paham, kudu bisa, kudu hafal. Hafal belum tentu paham, tapi paham insya Allah lama-lama hafal. Makanya kudu dipahamin dari rokaat sholat, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, itu jumlah rukunnya sama. Mau fardu, mau yang sunnah, jumlah rukunnya juga sama. Sholat fardu dengan sholat sunnah sama rukunnya. Yang beda cuma sholat jenazah doang, karena sholat jenazah itu nggak ada ruku, nggak ada sujud. Biar kata yang mati dosanya banyak. Ya, iya. Maka dari 17 rukun ini, pertama, ayo kita ulang. Saya mau melunasin janji saya minggu yang lalu, yang kemarin datang, saya bilang minggu ini fotokopian, atau kalau ketemu rezeki ente fotokopian. Saya baru ingat soalnya. Jadi rukun sholat yang 17, pertama diri. Kalau di sini pertama niat. Ini niat pertama. Pertama niat, 2 takbiratul, ketiga baru diri, al-qiyamu lil qadiri alaih. Orang yang mampu berdiri maka wajib berdiri dalam sholat fardu. Kalau dia nggak mampu berdiri dalam sholat fardu, boleh duduk, pahalanya separuh dari yang diri. Kalau sholat sunnah, biar kata badannya sehat, boleh duduk. Maka pertama diri, 2 niat, 3 takbiratul, 4 baca Fatihah, 5 ruku, 6 tidak, 7 8. Lalu kita kan ada dibaca. Ayo baca. Pertama diri, 2 niat, 3 takbiratul ihram, 4 baca Fatihah, 5 ruku, 6 iktidal, 7 sujud, 8 duduk antara 2, 9 tasyahud akhir, ke-10 duduk antara duduknya. Jadi untuk teman-teman yang udah rajin ngaji, jangan semaknya hadrohnya, tapi ilmunya juga perlu dihafalin, perlu dipahami. Jadi jangan sampai sering ngaji cuma ditanya melongo. Rukun sholat ada berapa bang? Melongo ya? Tahu ya? Gue tahunya Johor 4, Asar 4, Isya 4, Maghrib 3, Subuh 2. Rukunnya berapa? Tahu. Jadi jangan sampai ketika kita ditanya kita nggak hafal. Kalau dulu kita yang diajarin rukunnya ada 13 itu tumakninah nggak dimasukin, tapi tetap tumakninah bagian dari rukun. Tapi ketika kita megang kitab ini Safinatun Najah, tumakninah masuk dalam yang 17. Maka tumakninah itu mulai berlaku setelah dia ruku. Apa itu? Kemarin kita udah bahas tumakninah itu apa? Tumakninah itu berhenti sejenak, seukuran narik napas.
Narik napas, posisi badan udah tegak seperti sempurna. Dari rukunya ke i'tidal, i'tidalnya udah sempurna, baru turun sujud. Itu untuk mengambil rukun tumaninah. Jadi yang ketujuh al-i'tidal, yang keenam, yang kelima ar-ruku'u, as-sadisu at-tumaninatu fihi, yang enam tumaninah setelah ruku'. Awal mana ya? Allah sudah menciptakan kita dengan ukurannya. Ini dengkul namanya. Jadi ini udah begini. Lurus apa enggak? Jadi nanti kalau ruku jangan begini, nggak boleh begitu. Ya. Bacaan tasbihnya sunnah, tapi posisi buat sholat begini ini jadi wajib. Bukan di sini, bukan di sini. Ada nggak yang begini? Ada yang begini. Kita perlu. Saya mau maaf ya. Ini usia-usia buat melaksanakan sholat. Jadi sholat itu bukan main-mainan. Jadi ini udah lurus deh. Kalau dulu yang suka main kuda tomplok pasti main pegangan seperti ini. Ya. Gua tahan. Ini nggak bakal merosot, biar nanti yang naik Agus. Dicariin bos. Habis dicariin. Apa yang dimaksud tumaninah? Yang dimaksud tumaninah itu narik nafas. Setelah kita begini, baca tasbihnya apa? Tasbihnya Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Kalau kita baca sekali boleh, nggak baca juga boleh. Udah begini dapat Sami Allahu liman hamidah, namanya i'tidal itu balik lurus ke posisi badan semula. Kalau badan dia bongkok begini, udah begini jangan pakai diginiin. Jadi balik ke posisi badan kita yang normal. Yang ketika kita sebelum ruku badan kita begini, bangun dari ruku juga sama. Sami Allahu liman hamidah. Jadi tegakin dulu, baru turun sujud. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Apa baca itu? Itu doa ketika tidak. Selesai dari ini tumaninah setelah ruku, bangun dari ruku ke i'tidal, mau ke sujud ada tumaninahnya. Jadi tumaninah itu bagian daripada rukun salat. Maka watasi'u as-sujudu marotain, setelah kita i'tidal masuk ke tempat sujud 2 kali. Anggota sujud ada berapa? 7. Anggota sujud ada berapa? 7. Anda yang pakai baju biru, anggota sujud 7. Dari mana Rawadas ya? Iya. Anggota sujud 7. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sunnah, ini masuk nyambung kemari. Kalau ini nggak nempel makruh. Nih. Jadi 7 ini ketika sujud semua madhab kiblat. Semua madhab kiblat termasuk jari jemari, maka jari jemari posisinya begini, kaki. Maka nggak boleh kalau sholat tuh kaki lu angkat, apalagi pantat orang tendang. Ya, besok nih musim taraweh. Musim taraweh sembahyang. Gitu kan? Jadi ketika begini nih posisi kaki tuh begini dia. Jadi telapakannya tuh yang nempel, bukan kuku yang ditempeli.
Kalau kuku yang ditempelin dua kaki berarti ada dua anggota sujud yang gak ada kiblat. Tanpa kita sadari dari kita takbiratul ihram, seluruh anggota tubuh kita ngadep Kiblat. termasuk dalam keadaan sujud. Maka kalau sujud, anggota sujudnya kudu nempel semua. Terus. Jadi yang ke-9 itu as-sujudu marratain. Kalau posisi sujudnya sudah rapi baru baca tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali. Selesai dari itu, selesai dia baca tasbih, bangun dari ruku, bangun dari sujud, ada tumaninahnya. Kemudian yang ke-11 al-julusu bainas sajdatain, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud itu bagian dari rukun sholat. Apa baca tasbihnya? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'fu'anni. Yang ke-12 at-tuma'ninatu fihi. Selesai baca tasbih yang tadi, narik napas dulu. Narik napas biasa aja. Tangwarinya lu pakai sel. Biasa aja. Jadi yang ke-12 ada tuma'ninahnya, yang ke-13 at-tasyahhudul akhir. Itu membaca tasyahud. Apa itu tasyahud akhir? At-tahiyyatul mubarakatus salawatus thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tasydid dalam tasyahud akhir harus sempurna. Tasydidnya tidak ada perincian tasydidnya. Tasydidnya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ayo dihitung. At-tahiyyat di atas ta satu, at-tahiyyat di atas ya jadi 2. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Illallah 2. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berapa? Berapa jadinya? 14 atau 15? 14 atau 15? Hah? Jadi tasydid dalam tasyahud itu ada 21. 21 itu yang sempurnanya ya. Itu nanti ada di pembahasan berikutnya setelah itu. Paling sedikitnya 16. Jadi yang 5 itu kalau sempurna jadi 21. Kalau yang paling sedikitnya 16 sampai kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi dalam pembacaan tasyahud akhir itu masuk dalam rukun sholat yang ke-13. Maka duduknya tasyahud akhir menjadi wajib. Duduk tasyahud akhir masuk rukun yang ke-14. Tasyahudnya udah, duduknya udah. Biasanya setelah baca syahadat baca apa lagi? Sholawat.
Yang ke-15 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Titik sampai situ. Dah selesai. Sampai di situ rukun berikutnya tinggal mengucap salam. Berarti kalau udah mengucap salam sholatnya selesai, udah selesai. Kalau mau ditambahin sholawat Ibrahimiyah yang minggu yang lalu kita bahas, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hanya sholawat ini yang boleh masuk kepada sholat selain sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Namanya sholawat Ibrahimiyah. Selain dari itu nggak boleh ditambahin. Sholawat apa namanya? Ibrahimiyah. Sholawat kepada Nabi Ibrahim. Sholawat kepada Nabi Ibrahim hanya itu yang boleh dibaca setelah sholawat kepada Nabi SAW. Kemudian dari itu tambahin baca doa. Doa yang kemarin di fotokopi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Dua doa ini udah sini. Bagi. Mana lagi? Lu gak ngomong, siapa sih? Lu apa nih? Bagi. Itu saya bayar utang lunas berarti, karena saya janji. Saya janji 2 Rabu yang lalu kalau yang datang saya bagi itu. Itu masih datang. Bagi. Cepetan Mang. Blok kalau ngomongnya. Ini jendela depan nih, semua nih. Di sini. Yang udah megang kertasnya kita baca bareng-bareng itu doa inda tasyahudil akhir, doa yang dibaca ketika tasyahud akhir. Kalau belum hafal nanti di tempat sholatnya ditempel. Kalaupun nggak ada tempat nempel, lu kantongin pas tahiyat lu buka. Dua lagi, mohon. Siapa yang belum kebagian? Yang belum kebagian? Sini atur. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri
bisa dibaca ketika tasyahud akhir selesai baca sholawat Ibrahimiyah. Kalau ada imam yang tasyahudnya lama, kita udah selesai baca tahiyat, dia belum mengucap salam, berarti bacaan dia banyak. Bacaan dia banyak, maka kita pengen kayak bacaan dia yang banyak gitu. Kadang-kadang nggak baca apa udah ya gitu kan ya. Ini ya biar kata pintar, dia nggak baca apa. Yang aku juga dulu begitu. Sama. Apalagi sebelah di sini sebelah apa sih berisik banget, kita ikut aja lagi. Baca apa udah. Jadi ini doa yang dianjurkan boleh dibaca ketika tasyahud akhir. Jangan dibuang, kalau ente nggak mau bawa taruh, jangan sampai ditelantarin. Ya. Ini yang di bawah itu, yang di bawah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabil nar fitnatul mahya wal mamat wa min fitnatil dajjal. Itu ada ulama ketika anaknya nggak baca ini, sholatnya suruh ulang. Keterangannya ada di Syarah Sabinatul Najah, kalau ente mau cari ada di bawah di pembahasan ini. Jadi itu dua doa yang bisa dibaca ketika tasyahud akhir. Ya dulu. Berarti kalau itu sudah dibaca, tinggal ngucap salam. Ngucap salam itu hukumnya wajib karena masuk dalam sekolah. Ucap salam karena nengoknya dari dulu assalamualaikum warahmatullah, balik ke tengah lagi assalamualaikum warahmatullah. Perlu balikin badan, cukup syaratnya pipi kanan ini kelihatan sama jamaah yang sebelah kanan, sama yang di belakang kita. Ketika nengok assalamualaikum warahmatullah, ini posisi ini kelihatan sama yang di belakang kita. Begitu pula ketika kita nengok ke kiri, sebelah kiri pipi ini kelihatan sama sebelah kiri kita di belakang. Jadi jangan sampai badan ikut berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang ke-17 at-tartibu, yang ke-17 yaitu tertib. Itu artinya teratur, nggak boleh ngacak. Bagaimana nggak boleh ngacak? Semua ada aturannya. Dari rukun pertama sampai rukun yang 17 itu semuanya kudu teratur. Nanti tinggal kita bahas perincian dari 17 ini. Ada yang namanya rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qauli, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Yang bawa pulpen boleh dicatat. Dari 17 rukun sholat kita bagi 3. Pertama ada rukun qalbi. Kasih spasi di bawahnya 2, nanti kita bikin tanda panah. Yang kedua ada rukun qauli. Yang ketiga ada rukun fi'li. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Karena di kitab ini tidak ada perinciannya, cuma ada penjabaran dari jumlah taslimnya.
Dari 17 rukun itu kita bagi 3. Ada rukun kolbi, rukun kauli, rukun fi'li. Yang masuk rukun kolbi, 1, niat. Niat itu masuknya rukun kolbi, rukun yang ada di hati. Jadi wajibnya niat itu bukan di mulut tapi di hati. Talaffuz niat pakai lisan sunnah. Usolli fardhu maghribi 3 raka'atin lillahi ta'ala Allah. Di hati kudu nyebut saja ku niat sholat fardhu maghrib 3 rakaat karena Allah. Di hatinya. Jadi hatinya yang bukan mulutnya. Adapun niat pakai mulut hukumnya sunnah. Pertama rukun kolbi, yang kedua rukun kauli. Rukun kauli itu takbiratul ihram, baca Fatihah, tasyahud akhir, baca sholawat, ucap salam 5. Ucap takbiratul ihram masuk rukun kauli, baca Fatihah rukun kauli, tasyahud akhir bacanya rukun kauli, baca sholawat dalam tasyahud akhir rukun kauli, ucap salam selesai salam rukun kauli 5. Syarat rukun kauli yang baca kudu dengar sendiri. 5 itu syaratnya, yang baca itu kudu dengar kuping sendiri. Untuk orang yang kupingnya normal. Kalau yang budek mah jangan dipikirin. Pertama rukun kauli yang pertama membaca kalimat takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar. Yang kedua baca Fatihah dari ba'nya bismillah sampai waladhdallin. Yang baca kudu dengar kuping kita. Yang ketiga tasyahud akhir dari at-tahiyyat sampai syahadat yang dibaca kudu kedengaran. Kemudian baca sholawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir dan ucapan salam, itu masuknya rukun qauli. Syaratnya yang 5 ini ayyusmi anafsahu, untuk memperdengarkan pada dirinya, bukan pada orang lain. Minimal buat dirinya, buat kita. Maka kalau kita jadi imam atau kita jadi makmum, 5 rukun ini wajib baca semua nih. Ini udah paham nih yang sembahyang. Takbiratul ihram, baca Fatihah, tasyahud akhir, baca sholawat, ucap salam. Yang 5 ini kita jadi makmum wajib baca, bukan ngikutin imam doang. Iya dong, bagaimana kita bisa memperdengarkan kuping kita kalau kita nggak baca? Kan gitu. Maka ketika imam selesai baca Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Imam kan mau baca surat, kita di belakang makmum baca Fatihah. Ini syaratnya kuping kita kudu dengar sendiri. Nanti at-tahiyyat begitu juga sama. Mengucap salam sama begitu juga. Ya. Itu syarat rukun qauli. Rukun qauli itu namanya ucapan. Qaulun, ucapan. Qalbun, hati. Qaulun, rukun ucapan. Yang ketiga rukun fi'li. Rukun fi'li dalam sholat, pertama diri, habis diri ruku, habis ruku i'tidal, habis i'tidal sujud, habis sujud duduk antara 2, habis duduk antara 2 sujud duduk tasyahud akhir. Berapa tuh? Berapa Gus? Berapa? 7. Diri, ruku, i'tidal 3, sujud, duduk antara 2 sujud 5, tasyahud akhir berapa? 6 tambah 5 berapa ya?
11 tambah atu 12 tambah tumakninah. Tumakninah ada berapa itu hitung? Baru diperinci tuh. Tambah tumakninah terakhir ditambah tertib pas 17. Hitung-hitungnya berapa ini? Tumakninah ada berapa? Setelah rukuk, setelah i'tidal, setelah sujud, setelah duduk antara dua sujud. Gua yang hitung, lu cuma nyebut doang. 4, jadi berapa? 11 12 tambah 4 tambah 4 Benar gitu ya? 17. Apa yang kalkulator enggak? Enggak. Jadi rukun yang 17 ini kita bagi 3. Pertama rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Ini pembagian dari yang 17. Saya ngulang ini. Masuknya ke PD, tapi nggak masuk ke PD. Tetap bagian dari rukun. Tetap bagian. Mau dimasuk ke PD juga boleh. Tapi rukun fi'li yang bisa kita perinci diri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk nasional akhir, udah. Ini kita ulang buat nyambung bait yang kita baca tadi. Wan niyatu salatu darajatin. Adapun berbulan niat itu 3 derajatnya. Singkat. Ada 3 derajat niat. Yang tadi baitnya dibaca. In kanati sholatu fardun, kalau sembahyangnya fardu wajib qasdul fi'li, maka dia wajib untuk sengaja melakukan sholat. Wa ta'yinu wal fardiyah, ada namanya qasdun, ada ta'arrudun, ada ta'yin. Qasdun, ta'arrudun, ta'yin. Qasdun menyengaja, sahjat. Maka tadi dalam niat di hati itu, Allah saja aku niat sholat. Apa? Fardu apa sunnah? Fardu. Fardu apa? Maghrib, sholli, fardul maghribi, salasa raka'atin lillahi ta'ala. Allah saja aku niat sholat fardu maghrib. Nah, pas yang di sini, wa in kanat as-salat wa in kanat nafilatan muaqqatatan aw dzata sababin wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Kalau salatnya salat sunnah yang punya waktu atau salat sunnah yang ada sebabnya, cukup menyengaja untuk melakukan salat dan penentuannya. Contoh, sholat sunnah, usolli sunnatan. Kalau sholat fardu, usolli fardun, maka artinya sahjaku aku niat sholat. Apa sebutin fardunya? Kalau sholat sunnah, sahjaku aku niat sholat sunnah. Apa yang punya waktu? Yang punya waktu apa? Duha. Duha malam atau pagi? Pagi. Duha. Usolli sunnatat duha'i. Cukup menyebut nama waktunya. Auza tasababin, atau sholat yang ada sebabnya. Wajib qasdul fi'li wa ta'yin, maka wajib menyengaja untuk berbuat sholat dan menentukan waktunya. Nah, itu tadi menentukan, menyebut penentuan. Al-fi'lu usul, ini contohnya al-fi'l. Kalimat yang dimaksud dengan al-fi'lu itu usolli.
Wa ta'yinu penentuannya zuhran atau asron, wal fardiyatu fardhon. Usolli fardhol asri. Nah, itu udah masuk 3. Usolli sahajaku aku niat sholat fardu asar karena Allah. Kalau kita jadi makmum, ini penjabaran lebar sedikit. Kalau kita jadi makmum, wajib niat makmuman. Kalau jadi imam, nggak wajib niat imaman kecuali dalam sholat Jumat. Kalau kita jadi makmum, wajib niat makmuman. Kalau jadi imam, tidak wajib niat imaman kecuali dalam sholat Jumat. Paham ini kata-katanya? Jadi makmum wajib niat makmuman, jadi imam tidak wajib niat imaman kecuali dalam sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat tidak bisa terlaksana kecuali dalam berjamaah. Kalau sholat yang lain sah meskipun nggak niat imaman. Contoh, saya sholat maghrib bareng kita di belakang, nanti saya imam, nanti di belakang. Saya nggak niat imaman, tapi makmum di belakang makmuman. Sholat maghrib makmuman lillahi Allah. Saya niatnya sembahyang sendiri, sah nggak jamaahnya? Sah. Tapi kalau saya nggak niat imaman, makmum nggak niat makmuman, sama-sama nggak ada yang niat berjamaah, sholatnya sah nggak? Sah. Pahalanya satu. Tapi kalau sholat Jumat nggak sah. Kenapa? Karena sholat Jumat tidak bisa terlaksana kecuali dalam berjamaah. Paham ya? Jadi nanti jangan sampai kita lagi sembahyang sendiri, ada yang nyolek di belakang. Nengok, apa lo? Tidak ada syarat ketika kita mau makmuman itu kudu nyolek, nggak ada syaratnya. Syaratnya niat makmuman doang udah. Makanya jarak antara imam dengan makmum itu yang penting nggak sejajar kakinya, 2 cm aja. Umpama dia beda boleh. Maka nanti yang jadi makmum dianjurkan untuk mengeraskan suaranya pada kalimat makmuman, biar itu di depan kita dengar. Makmuman, kita kupingnya tuh makmuman. Ini kuping aja toko. Gua kedengar katanya. Jadi jangan sampai ini menjadi salah paham ketika nanti kita sembahyang sendiri, kemudian ada yang nyolek, dia mau bermakmum sama kita batalin. Jangan. Tetap terusin aja sembahyangnya sah. Yang wajib niat makmuman mah yang di belakang. Kalau kita nggak perlu merubah niat, itu maksud saya tadi. Jadi makmum wajib niat makmuman. Imam tidak wajib niat imaman kecuali dalam sholat Jumat. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau nanya? Gak apa-apa. Kalau ada kalimat wajib berarti kalau nggak dibaca nggak sah, gitu loh. Berarti kalau ada pernyataan tidak wajib berarti boleh. Diucapin boleh, nggak diucapin boleh. Saya sembahyang sendiri, niat ya sendiri. Ketika ada makmum yang di belakang, makmum yang wajib niat. Kalau memang posisinya sudah baru berjamaah, ada 3 orang di belakang kita di depan, ya udah niat imaman aja. Gitu. Niat imaman. Bagaimana kalau udah niat imaman 3-3-nya batal? Ayo.
Nah, bisa kan begitu ya? Iya. Yang satu buang air, yang satu kentut, yang satu orang gak ada temenan dia. Gak temen gua habis ya. Nggak yakin sama imamnya. Bagaimana kalau begitu? Batalin apa bagaimana? Terusin harus bayang. Kalau dalam persoalan sholat fardu, apapun yang terjadi terusin. Termasuk ketika orang tua manggil anaknya, kita lagi sembahyang, orang tua kita manggil nih. Kalau sembahyang sunnah wajib batalin. Sembahyang sunnah. Karena itu kerjaan sunnah, memenuhi panggilan orang tua hukumnya wajib. Tapi kalau kita sedang sholat fardu, maka terusin dulu sembahyangnya. Jadi kalau sholat sunnah dipanggil, batalin. Gitu. Ya. Ada lagi yang mananya? Ya, yang mananya? Waktu 4 menit lagi, jam 11 kita tutup. Bang Fudori, sehat. Ya, yang mananya? Selalu nanya. Nurse. Jadi rangkaian-rangkaian yang sudah kita bahas malam hari ini itu untuk penyempurnaan ibadah kita. Maka untuk teman-teman yang berkewajiban melakukan ibadah sholat harus tahu ilmunya, maka kudu dipelajari ilmunya. Ya. Gak bakal dapet ilmu sholat kalau nggak ngaji. Kalau cuma ngeliatin orang doang nggak bakal bisa. Prakteknya iya kita ngeliatin bisa, tapi pada nanti pemahamannya kita nggak dapat. Ketika kita jadi makmum masbuk, itu dihitung rokaat kita ketika imam mulai ruku. Kalau rukunya imam dengan rukunya kita ketemu tasbihnya, maka dihitung 1 rokaat. Tapi kalau imam udah ruku, ketika kita turun ruku, imam bangun sami Allahu liman hamidah, kita baru ruku, itu nggak ketemu rokaatnya. Cuma kebanyakan dari kita tetap dipaksain kalau ketemu rokaatnya, gitu kan? Iya, padahal nggak dapet, itu kurang rokaatnya. Ketemu itu ucapan tasbih kita, imam perkiraan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu durasi berapa sih? 1 detik lah, 2 detik ada. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalimat itu kita baca sekali, selesai kita baca itu imam bangun, nanti ketemu. Kalau kita baru begini, imam bangun, ketemu. Kalau nggak ketemu berarti kita nggak dapat rokaat. Tinggal ditambahin nanti kurangnya berapa gitu. Jadi jangan sampai kita yang rajin hadir ke majelis taklim buat ilmu sholatnya nggak paham. Ya, nggak paham. Ngaji biar paham. Kita tahu bahwa kentut itu membatalkan sholat. Biar kata dikit. Kalau nggak ngaji ya nggak paham juga. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini bisa bermanfaat buat kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Itu hadiah dari saya, mohon dimanfaatkan, mohon dipakai. Mudah-mudahan biar cepat hafal. Kalau pengen cepat hafal kudu dibaca. Ya. Minimal kalau sholat sendiri ente baca. Belajarnya di situ dulu. Taruh aja situ. Terus sebelum sembahyang taruh di bawah di tempat sujud, taruh. Baca nggak apa-apa. Baca. Kita baca Fatihah sekali lagi untuk kita semua yang hadir. Mudah-mudahan semuanya kita, ilmu yang kita dapat menjadi ilmu manfaat, ilmu yang barokah dunia dan akhirat. Orang tua kita yang masih ada Allah panjangkan umur, yang sudah meninggal dunia menjadi kuburnya raudhah menjadi jannah. Allah lindungi kita, Allah lindungi keluarga kita dari musibah, dari bahaya, dari bala, dari malapetaka. Diselamatkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila qabul ala hadhihi al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir saya pesan untuk teman-teman semua yang rajin hadir ke majelis taklim, saya sering bilang kalau hadir ke majelis taklim paling nggak punya wudu. Apalagi yang sekarang ini kita lagi dikhawatirkan dengan keadaan virus, maka kita jangan takut, yang penting rajin-rajin wudu aja. Rajin-rajin wudu, sering-sering cuci tangan. Kalau cuci tangan doang nggak wudu, sayang. Wudunya jangan hanya buat sholat, buat apapun yang kita jalankan wudu. Cuci tangannya, basuh mukanya, semuanya yang kita kerjain sampai ngusap kedua kaki, membasuh kedua kaki, itu bisa gugurin dosa kita. Ya. Jadi teman-teman yang rajin hadir ke majelis taklim, ketika keluar rumah minimal punya wudu, gitu aja deh. Keluar rumah, apalagi sih di rumah, keluar rumah aja usahain punya wudu. Buat perisai kita, buat jaga diri kita. Kalaupun ente tabrakan mati, udah punya wudu, dosa udah kita gugurin. Ya, jadi wudu itu untuk mensucikan diri kita dan juga untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dosa apa yang kita basuh itu berguguran. Tangan, muka, semua sampai kaki dalam basuhannya berguguran dosa-dosanya. Amin. Maka kalau rajin wudu, insya Allah ya dosanya lama-lama habis. Apalagi kalau mau tidur wudu. Kalaupun lagi tidur nggak bangun lagi, udah punya wudu matinya gitu. Ya. Jadi teman-teman, apalagi yang hari ini libur sekolah 14 hari, seringan di rumah atau keluar rumah ya terserah. Yang penting semua bisa jaga diri, wudunya, sholatnya, ibadahnya jangan ditinggal, doanya jangan ditinggal. Dan itu hanya punya kita umat Islam, non muslim nggak punya itu. Udah segitu doang. Kita punya wudu, kita punya doa, kita punya sholat, kita punya ibadah, itu doang. Yang lain nggak ada yang punya. Muslim kita punya itu. Doa mukhul ibadah. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Berarti kalau nggak beriman nggak punya senjata. Maka doa, sering-sering berdoa, munajat kepada Allah, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Abdul dzikri fa'lam annahu la اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا من ينفعنا اللهم اجعلنا واولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين قولوا جميعا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والمحن والزلازل والمنوى والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة
وعن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت الإمام معين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة يا فرج الحم يا كشف الغم يا من يغني يغفر ويرحم. اللهم ارزقنا فهم النبيين ويجز المرسلين ونحم ملائكة المقربين ففحمنا عن سليمان وكل آتيناهما وعلما وشكرنا مع داود الجبال يسبحن بطير إنك فاعل. يا رب موسى وهارون يا رب سيدنا إبراهيم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم والعقل والاستقامة والمنفعة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.